Jumpa lagi bersama Miss Nova. Kali ini kita akan belajar apa lagi ya? Ya, saat kalian merasa demam, apa yang dilakukan orang tua ya? Pasti orang tua akan mengecek tubuh kalian. Salah satu yang dilakukannya adalah dia akan meletakkan tangannya ke kepala kalian dan mengecek panas dari tubuh kalian. Oke, panas itu disebut apa ya? Pasti kalian bisa jawab ya. Panas itu adalah suhu. Lalu, apa suhu itu? Kita akan membahas pengertian suhu melalui video ini. Oke, kita belajar dulu ya pengertian suhu. Suhu merupakan ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi ketika kamu pegang suatu benda dan dia terasa panas, maka yang kamu ukur itu adalah suhu dari benda tersebut. Seperti yang Miss katakan tadi, ketika kita demam, orang tua kita pasti meletakkan tangannya ke kepala kita untuk mengecek suhu tubuh kita. Lalu, apakah yang dilakukan orang tua kita benar? Akuratkah yang dilakukannya? Tentu tidak. Kenapa? Karena mengukur suhu menggunakan tangan tidak menghasilkan suhu tubuh yang mutlak seperti itu. Ada alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh kita. Apa nama alatnya? Nama alatnya adalah termometer. Termometer juga memiliki jenis-jenis seperti itu kan. Apa ya jenis-jenis termometer? Kita akan bahas. Kita masuk ke jenis-jenis termometer. Banyak jenis termometer ya. Iya, pertama itu adalah termometer zat cair. Iya, kita tahu bahwa setiap benda mengalami yang namanya pemuaian, baik itu pemuaian volume, pemuaian panjang, banyak ya. Hal ini diakibatkan karena adanya kenaikan suhu dari benda tersebut sehingga benda tersebut mengalami pemuaian. Termometer zat cair memanfaatkan prinsip pemuaian dalam pembuatannya. Jadi, mana zat cair yang sering digunakan adalah raksa atau alkohol. Jadi, raksa memiliki keistimewaan nih, yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu, sehingga raksa membeku pada suhu rendah yaitu minus 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu yang tinggi, sehingga dapat mengukur dengan rentang suhu yang sangat lebar ya, dimana lebih dari 350 derajat Celcius seperti itu. Kemudian raksa sangat beracun sehingga berbahaya jika termometernya pecah, dapat berakibat fatal bagi manusia. Maka dari itu termometer raksa sangat berhati-hati digunakan. Alkohol untuk pengisi termometer ini biasanya diberi pewarna biru atau merah supaya kita bisa lebih mudah untuk melihat kenaikan suhu pada termometer tersebut. Rentang suhu yang dapat diukur oleh termometer alkohol ini tergantung jenis alkohol pada termometer seperti itu. Yang pertama toluen, yang mana toluen ini dengan rentang minus 90 derajat hingga 100 derajat Celcius. Kedua adalah etil alkohol dengan rentang minus 110 derajat hingga 100 derajat Celcius seperti itu. Biasanya alkohol ini digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah ya, berbeda dengan termometer air raksa, di mana alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi dari termometer. Biasanya jenis termometer yang menggunakan zat cair yaitu air raksa dan alkohol yaitu ada ya beberapa jenis. Salah satunya adalah termometer laboratorium, mana bentuknya panjang dengan skala minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Dia biasanya menggunakan raksa atau alkohol. Dan yang kedua itu adalah termometer suhu badan, di mana termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis dari 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun. Jadi ketika kita mengukur suhu tubuh kita dapat mengecek berapa ya suhu tubuh kita menggunakan termometer suhu badan ini. Jadi
termometer laboratorium juga sering kita lihat di laboratorium ya. Dia untuk mengukur suhu suatu air yang mendidih seperti itu. Kita bisa lihat ya bahwa ini adalah contoh dari termometer. Oke, yang kedua adalah termometer zat padat, yaitu pertama contohnya termometer bimetal. Jadi termometer bimetal ini menggunakan logam sebagai bahan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu, di mana dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Ya, di sini logam dipanaskan ya. Jadi logam yang satu akan memuai dan menjadi lebih panjang dibandingkan dengan logam yang lain. Jadi semakin besar suhu, maka keping bimetal itu semakin melengkung dan menyebabkan jarum penunjuknya bergerak ke kanan ke arah angka yang lebih besar. Oke, contoh yang selanjutnya ini adalah contoh yang sangat umum kita lihat sekarang ya, yaitu pada masa corona ini untuk kemanapun kita selalu dicek suhu tubuhnya, yang biasanya terlihat seperti pistol seperti itu yang diarahkan ke kepala maupun diarahkan ke tangan seperti ini. Jadi ini memanfaatkan yang namanya radiasi seperti itu, namanya adalah pirometer optik. Jadi pirometer optik ini dapat mengukur suhu kira-kira 500 sampai 3000 derajat Celcius seperti itu. Jadi ini bisa juga digunakan untuk mengukur suhu, yang mana cara kerjanya berdasarkan perubahan warna logam akibat perubahan dari suhu. Nah, alat untuk mengukur suhu tubuh adalah termometer. Termometer memiliki yang namanya skala. Apa ya skala termometer secara internasional? Ketika anak-anak menjawabnya adalah Celcius, kamu salah. Jawaban yang benar, satuan suhu dalam sistem internasional adalah Kelvin. Seperti itu ya. Jadi kita akan bahas bagaimana mengkonversi suhu dari Celcius ke Kelvin atau dari Kelvin ke Reaumur ke Fahrenheit. Kita akan bahas di video ini ya. Jadi silakan pahami melalui video ini. Skala suhu yang pertama adalah Celsius, yang mana Celsius ditemukan oleh Anders Celsius dari Swedia. Satuan ini sering digunakan oleh beberapa negara ya, termasuk Indonesia. Kedua adalah Reaumur, yang mana Reaumur ini ditemukan oleh Frank Anthony Vercoel de Reaumur yang berasal dari Prancis. Ketiga adalah Fahrenheit, ditemukan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman. Dan banyak itu adalah negara-negara Eropa. Yang keempat adalah Kelvin, ditemukan oleh Lord Kelvin yang berasal dari Britania. Oke, jadi termometer itu memiliki titik tetap bawah atau titik lebur, di mana di sini adalah suhu dari es melebur seperti itu. Kemudian titik tetap atas atau biasanya sering disebut titik didih, di mana suhu air mendidih. Ini adalah perbandingan skala termometer ya. Kalian bisa lihat Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, di mana titik dirinya 100 banding 80 banding 180 dan dibanding 100 gitu. Kemudian ini kita perkecil gitu kan, perkecilnya bagi 20 semuanya, sehingga 5 banding 4 banding 9 dan banding 5. Rumus konversi suhu ini bisa kita lihat ya. TC artinya itu suhu pada Celsius, TR suhu pada Reaumur. Nah, kita bisa lihat nih, TC banding TR banding TF dikurang 32 banding TK dikurang 273. Jadi bisa kita lihat ya bahwa TC-nya tadi 5, TR-nya 4, TF-nya itu kita bisa lihat juga. Ini adalah skala Kelvin yang paling mudah kita konversi nih dalam skala Celsius atau sebaliknya. Jadi untuk mengubah dari Kelvin ke Celsius kita bisa ya, berarti TC sama dengan TK dikurang 273. Kemudian untuk mengubah dari Celsius ke Kelvin kita bisa ubah ya, TK sama dengan TC ditambah 273. Gampang kan? Oke, anak-anak sudah tahu pengertian suhu, anak-anak juga sudah tahu apa itu pemuaian juga, dan bagaimana penerapan suhu dalam kehidupan kita. Jadi, anak-anak juga sudah tahu alat untuk mengukur suhu. Ya, kita sudah belajar semuanya itu. Miss harap kalian paham ya.
Oke, sampai jumpa.